Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan praktikum. Ya, semoga kalian sehat-sehat aja ya, karena saya masih alhamdulillah sehat. Paling cuma batuk-batuk dikit, nggak jelas gitu ya. Jadi kalau suaranya masih rada-rada kebanyakan ahem-ahem, ya mohon maaf. Langsung aja ya. Jadi kali ini praktikum kita adalah membuat stationery design sebenarnya. Nah, stationery design itu ada banyak sebenarnya, ada desain surat, ada desain presentasi, desain amplop, ya yang semacam itu. Tapi hari ini yang akan kita buat atau pelajari adalah slide, lebih ke desain slide presentasi. Jadi gimana caranya kalian bikin sebuah template presentasi sesuai dengan warna, terutama warna dari logo gitu ya. Jadi yang pertama memang dulu kita bikin logo, terus logonya itu kan pasti ada warnanya ya. Nah, sampai ke bawah-bawahnya itu kan otomatis pasti akan sama nih dari warna logonya. Kita nggak akan jauh-jauh dari warna yang udah kita definisikan di awal gitu kan. Nah, di sini saya pakai ada dua aplikasi atau software gitu ya. Yang pertama adalah Illustrator, karena emang kita belajar tentang Illustrator, Photoshop, Corel sama InDesign nanti ya kan. Nah, ini kita masih belajar pakai Illustrator. Dan yang satu lagi tentu saja adalah file PowerPoint atau presentationnya ini. Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus buat file baru ya kan. Sebenarnya kalian bisa langsung aja pilih, ini karena saya pakai yang CC 2017. Di sini udah ada template-nya. Kalau kalian mau pilih dari template, pastiin dia RGB, jangan yang CMYK, karena kita mau bikin presentasi, slide presentasi itu dia akan dilihat di monitor dan nggak niatan buat dicetak gitu ya. Jadi warna yang kita pilih adalah yang red, green, blue, yang RGB, bukan yang CMYK. Kemudian untuk ukurannya kalian bisa cek di sini di slide size. Nah, slide size di sini ada dua nih, ada yang standar 4:3 atau yang widescreen. Nah, karena di sini punya saya yang widescreen 16:9. Nah, kira-kira dari ukuran-ukuran yang tersedia di sini, yang dia ukurannya perbandingan ukurannya adalah 16:9 yang mana? Nah, itu kalian bisa pakai, atau kalian juga bisa pakai cara yang lebih spesifik. Jadi kita klik slide size. Ini di PowerPoint ini kalian klik design dulu ya, bukan di home, tapi ada di design. Di design kemudian custom slide size. Nah, kita bisa cek ada width sama height-nya di sini. Width-nya ini 13,33 inch, yang height-nya 7,5 inch. Nah, ini bisa dicatat dulu gitu ya, bisa dicatat dulu. Kemudian kita buat file new di Illustrator sini. Kita buat file baru, namanya semisal adalah slide. Number of artboard kalian bisa kasih 1 dulu, nggak apa-apa, nanti kita bisa tambah gitu ya. Width-nya, nah width-nya ini kalian bisa tulis di sini. Ini punya saya udah, karena barusan sempet error gitu ya, saya buka tapi ternyata di sini kesimpan. Kalian pilih dulu unitnya jadi inci, kemudian width sama height-nya masukin. Ini angka ini sesuai dengan width sama height yang ada di presentasi tadi, slide size-nya tadi. Orientation saya pilih landscape karena kita memang mau bikin dia landscape. Terus kalau kalian klik bagian ini advance. Nah, ini ada color mode RGB, jadi pastiin ini yang kita pilih adalah RGB, bukan yang CMYK. Terus raster effect ini screen 72 ppi, nggak apa-apa. Jadi raster effect ini kita pilih kalau memang tujuannya buat
desain kayak slide kayak gini, atau bisa jadi desain yang nanti mau diupload ke Instagram, kalian bisa pakai yang mode screen 72 ppi, atau mungkin bisa jadi buat bikin desain website. Nah, itu juga bisa pakai yang screen 72 ppi. Kalau yang medium ini nanti hasilnya dia akan lebih gede, yang high dia bakal lebih gede lagi, dan untuk desain percetakan lebih bagus kalau yang bisa lebih dari 300 ppi. Tuh, ini jadi kayak kedalaman pixel per inch, ini maksudnya itu ppi. Oke, terus udah pengaturannya cuma itu aja gitu ya. Name, artboard, width, height, ini unitnya ganti, landscape pastiin ini modenya RGB, kemudian kita klik OK. Nah, ini artboard kita ini ukurannya udah sesuai dengan yang file presentasi di sini, ya kan? File presentasinya di sini. Oke, sekarang kita tinggal buat pura-puranya ini adalah slide presentasi kita. Oke, kalian kemarin udah bikin color swatch sesuai logonya kan, ya kan? Color swatchnya kalian bisa add di sini. Oke, ya kan? Ini adalah color swatch kalian. Nih, color swatch kalian di sini. Nah, cuma belum ada nih. Yang kita bikin kemarin ini belum ada. Nah, kalian bisa masukin color swatchnya itu dengan klik yang ada di sini ya, yang tanda panah, kemudian klik swatch library menu, kemudian kita pilih yang other library. Nah, ini kita masukin swatch yang kemarin kita buat. Nah, punya saya di sini logo.g.ac file. Makanya kemarin kenapa kita buat color swatch, itu dia akan sangat-sangat memudahkan kita buat bikin project-project selanjutnya sesuai dengan warna logo yang udah kita bikin di awal. Oke, ketika kita open dia akan muncul, taruh di sini aja mungkin, dia akan muncul seperti ini. Oke, nah sekarang untuk halaman judul saya mau kasih desain backgroundnya ya. Saya nggak mau putih, backgroundnya saya akan bikin rectangle, kemudian saya kasih warna abu-abu mungkin ya. Saya kasih warna abu-abu tapi yang agak terang. Oke. Nah, jadi kalau memang kalian mau bikin desainnya backgroundnya putih, nggak perlu dibikin rectangle, karena di sini di PowerPoint sendiri dia backgroundnya juga udah putih. Tuh. Terus kalau kita mau tambahin lagi sesuatu di sini, yang paling gampang desainnya adalah kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak. Ini saya mau bikin kotak-kotaknya ini jadi 4 bagian. Di 4 bagian. LT copy aja biar ukurannya sesuai. Cara saya begini. Kalian nggak usah ngikutin cara saya juga nggak apa-apa, bingung ya. Ini tak copy, sesuaiin sama antar interseknya pada intinya. Oke. Terus ini juga. Oke. Nah, ini jadi 4 bagian yang terpisah. Nah, ini bisa saya kasih warna merah, kuning, hijau, biru. Oke. Nah, saya nggak mau nih saya kasih warna stroke, jadi
keseluruhannya bisa saya ilangin warna stroke-nya. Jadinya seperti ini. Kemudian saya mau copy tinggal sambil tekan Alt aja ya. Saya copy ke bawah, kemudian saya kasih saya kecilin gitu ya, saya kecilin. Nah, ini nanti buat desain halaman judul. Yang ini, halaman judul. Ceritanya begitu. Ceritanya ya. Oke. Nah, untuk bisa ekspor ke halaman judul yang ada di sini, kalian bisa klik file, kemudian export, file export. Kalian cari mau disimpan di mana, jangan sampai lupa ya. Punya saya ini ada di folder komputer grafis praktikum. Silakan kalian cari mau disimpan di mana foldernya. Kemudian file name-nya saya kasih ini dulu, slide judul gitu ya. Slide judul, save as tipenya .tif. Dicari, diklik, ini ada .tif gitu ya. .tif. Kemudian karena kita cuma punya satu artboard, kalian bisa langsung ekspor aja. Jadi di bawah sini ada use artboard, di sini ada all, di sini ada range. Nah, range ini adalah range ini apa ya? Jadi semacam nomor artboard kita. Ini kan artboard pertama kita. Nah, jadi di sini range-nya 1. Nanti kalau kita udah bikin banyak artboard, kalian akan sangat-sangat butuh range ini. Tapi karena kita baru bikin slide judul yang itu adalah slide pertama, jadi use artboardnya nggak perlu di ini, nggak apa-apa. Oke, ini bisa all, bisa range. Oke, kemudian kita klik export. Nah, ini ada color model RGB screen 72 ppi. Oke aja ya, di oke. Nah, nanti dia akan masuk ke folder kita. Di sini ya, di sini ada slide judul .tif. Nah, kita bisa masuk ke PowerPoint kita sekarang. Sini. Oke, ini adalah tampilan PowerPoint. Kalian udah tahu lah ya tampilan PowerPoint. Nah, sekarang di PowerPoint ini kita masuk ke bagian mode desainnya dulu. Nah, untuk masuk ke mode desain, kalian bisa klik view, ya, klik view, kemudian slide master. View, kemudian slide master. Nah, nanti halamannya jadi begini nih. Nih. Jadi seperti ini. Di sini nanti jadi bukan home lagi, bukan file home ya. Di sini ada tambahan slide master. Ada home, insert, ini masih sama, cuma ada tambahannya slide master. Oke. Nah, di slide master, di sini kan ada nih. Di sini ada yang parent atau emaknya, yang di bawah ini anak-anaknya, turunannya. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini nih, garis-garis yang ada di sini. Nah, kalau kalian klik yang ada di sini, yang master style, nanti ini dia akan berpengaruh ke semua slide yang ada di sini. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa langsung klik pilih aja kira-kira layout slide mana yang mau kalian kasih. Nah, kita baru bikin yang slide judul. Slide judul itu tadi yang di sini, ya kan? Jadi kita pilih yang di sini, yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian kita klik insert gambar yang udah kita buat tadi. Insert gambar yang kita buat tadi, ini ya, slide judul.tif. Kemudian kalian bisa insert. Nah, nggak apa-apa, ini emang begini nggak apa-apa, kalian tinggal gedein aja. Oke, gedein dengan sesuai dengan ukuran slide-nya.
Terus karena ini letaknya ada di depan, kalian bisa klik kanan kemudian send to back. Nah, klik kanan send to back. Nah, ini jadi desain backgroundnya nanti. Oke, nah selain itu kalian juga bisa klik ya, ini bisa klik di luar dulu, klik bagian title. Misal titlenya nanti mau ku bikin segini aja misal, atau kalian mau mau ngubah ini kira-kira nanti titlenya pakai apa nih fontnya. Nah, bisa jadi diklik bagian kotakannya ya, terus kalian misalkan kalian ganti jadi nanti jadi ini misalnya loh ya, ini kalian fontnya bakal beda-beda ya kan, karena tergantung dari font yang kalian install di komputer kalian sendiri. Punya saya nih misalkan pakai ini, jadi ini judulnya, kemudian yang bawah untuk subtitle. Untuk subtitlenya kalian bisa pilih juga yang lain, misalkan punya saya yang ini. Oke. Nah, yang menarik lagi kalau kita bikin desain PowerPoint, kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kita slide master, close master view, nah nanti halaman judul kita kayak gini bentuknya. Udah klik to add title sama add subtitle. Jadi teksnya kan dia ketika kita klik teksnya akan hilang. Oke. Yang menariknya, kita balik lagi ke slide master. Kalau di sini kita bisa edit semau kita ya. Nah, misalkan kalian kasih perintahnya begitu ya kan, terus yang bawah oke kan yang bawah gitu, atau kalian mau tambahin juga nama, misal nama berarti kita bisa insert text box, kemudian kita tambahin nama di sini misal. Oke, ini tergantung kalian mau bikin itu jadi rata kanan kiri. Nah, kalian bisa atur semuanya di sana. Oke, semisal udah, kalau udah kita bisa cek di slide master kemudian close master view. Nah, hilang ya. Nah, hilang. Itu untuk slide pertama. Nah, kalau kalian mau nambahin slide yang kedua, slide selanjutnya, kita balik lagi ke sini ya, kita balik lagi ke ilustratornya. Terus kalian bisa geser nih artboardnya, terus kita tambahin artboard lagi. Cara tambahin artboard, kita bisa klik artboard tool atau shift plus O, kemudian kalian tambahin artboard baru atau new artboard. Nggak usah diklik tarik gitu ya, ini udah ada, ini tanpa saya klik apa-apa. Kalian tinggal klik sekali aja. Kalau mau lurusin sama artboard yang pertama ya di sini. Klik. Nah, kalau diklik nanti dia jadi artboard baru di sini. Kalau udah jangan lupa balikin lagi ke sini. Selection tool. Oke. Nah, yang di sini, yang di slide kedua itu kan, slide kedua itu biasanya ada isinya judul. Kalian sebenarnya desainnya terserah, tapi kalau ngikutin dari sini, nah di sini adalah slide judul, terus di sini nanti adalah isiannya. Kalian bisa bikin
semisal saya copy background sama bagian bawahnya ini aja, saya copy, nah masuk ke sini. Ini nanti buat ada slide judul sama isiannya di bawah. Oke. Kalau udah masih dengan cara yang sama, kalian bisa file, export, kemudian di sini tadi slide judul dan isi, misal save as tipenya jadi TIFF. Kemudian nah ini kalau nggak kita centang use artboard yang ada di sini, nanti yang bagian bawah itu dia akan abu-abu. Yang mana kalau kalian klik export, nanti dia akan ke export lagi nih, slide 1, 2 nya dia akan ke export. Nah kalau kalian yang pertama tadi udah export yang slide 1, itu kalian nggak perlu kan ngekspor slide 1 lagi, kecuali kalau kalian mau bikin semua slide-nya dulu baru nanti kalian ekspor. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Tapi karena kita udah punya yang slide judul atau slide 1-nya dan kita cuma mau ekspor slide 2, kita harus klik yang use artboard, range, kemudian yang ini kita isiin 2 gitu. Jadi kalau kalian mau ekspor per slide, kalian harus centang use artboardnya, kemudian klik range. Tapi kalau kalian mau bikin semua desainnya dulu sampai banyak slide baru kalian ekspor, kalian bisa nggak harus centang use artboardnya, jadi langsung all, nanti dia langsung ke ekspor semua per artboard itu. Terus pastiin kalian bikin artboard ya, kalian bikin artboard, bukan bikin kotakan baru, itu dua hal yang beda. Kalau kayak gitu nanti tetap dihitung menjadi satu artboard. Oke, kemudian kita klik ekspor. Oke, masih sama. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, masih di slide master, kita klik yang kedua. Caranya sama ya, tinggal klik insert picture, kemudian slide judul dan isi. Oke, tinggal di pasin, kemudian kita send to back. Nah, kalian bisa ubah bagian judulnya. Oke, ini juga bisa dihapus kalau bingung. Oke, kalau kalian close master view, ketika kita klik new slide, nanti udah ada title and content. Nah, ini judul, ini title. Oke ya. Nah, kalian juga bisa satu lagi, kalian juga bisa nih, semisal bikin pakai brush. Nah, ini hal yang sangat asik juga pakai brush ya. Jadi misalkan nih desainnya saya bikin artboard baru lagi aja, bikin artboard baru sini, kemudian saya copy backgroundnya di sini, atau kalian mungkin mau pakai background yang lain gak apa-apa. Nah, kalian juga bisa bikin begini loh ya. Nah, misalkan ini cuma segini doang nih, tanpa stroke. Nah, misalkan dibikin begini, terus kalian mau mainan pakai brush yang ini ya, brush tool, paint brush tool. Kemudian kalian klik yang sebelah sini. Dulu kan kita pernah bikin yang garis titik-titik putus-putus. Nah, sebenarnya brush itu dia ada banyak jenisnya yang kita bisa pakai di Illustrator. Kalian bisa klik brush library menu, kemudian klik yang artistik boleh, dekoratif boleh,
misalkan saya pakai yang artistik ya, kemudian pakai yang watercolor, klik, nanti dia akan muncul nih, muncul jenis-jenis brushnya nih. Oke, semisal saya pakai kayak yang ini, jelek ya, kok nggak artistik saya coy. Oke, misalkan warnanya kayak warnanya kita bisa edit nanti, karena watercolor itu dia ya, biasanya cuma tipis-tipis. Oke, misal gini aja deh ya, misal saya pakai satu aja deh. Nah, oke, taruh sini misal nih, taruh sini, ini nggak kelihatan. Ini adalah brush yang saya pakai, warnanya dia masih ngikut warna background, jadi tipis banget. Kita bisa ubah setelah kita bikin brush, kita bisa kasih warna warnanya dari yang stroke. Ini warnanya bisa dari yang stroke kayak gini ya, atau kalian bisa jadiin stroke garis ini jadi sebuah objek. Jadi sebuah objek, kayak dulu masih ingat nggak bedanya paintbrush sama block brush? Nah, ini saya copy nih misal. Jadi brush ini kita bisa jadiin sebuah objek. Jadi nanti stroke-nya ada di samping-samping brushnya. Nih, caranya adalah dengan kita klik objek, kemudian path, kemudian outline stroke. Objek, path, outline stroke. Pastiin objeknya kalian klik dulu. Nah, nanti bentuknya jadi begini. Sekarang kalian bisa bedain, ini adalah paintbrush, ya ini adalah paintbrush yang udah kita klik outline stroke. Dia nanti jadi objek, ya ini dia jadi garis. Hasilnya sama. Nah, ini kita bisa delete. Oke, semisal kita pakai warnanya bisa pakai, kalau udah kita jadiin outline stroke ya, berarti warnanya adalah warna fill. Kita bisa kasih warna fill yang ada di sini. Cuma bedanya ketika kita jadiin outline stroke dan dia jadi warna fill. Oke, sebelum kita kasih warna tadi, di sini warna fillnya tanda tanya. Kalau tanda tanya berarti di sini dia memang pakai warna yang berbeda-beda. Kalau kita lihat ya kan, ada yang tebal, ada yang tipis. Makanya di sini dia warnanya tanda tanya. Gitu. Jadi kalian bisa tuh kalau mau pakai artistic color, mau di outline stroke atau mau dipakein ini aja. Jadi kalau pakai yang ini berarti kasih warnanya adalah pakai warna stroke, warna stroke color. Oke, semoga cukup paham ya sama penjelasan saya yang belibet. Oke, nah itu sedikit desain aja yang bisa kalian pakai gitu ya di ilustratornya. Jadi kalau kalian ngedesainnya pakai ilustrator itu lebih banyak variasinya, kalian bisa pakai yang mana tuh ya kan. Kalau cara ekspornya tadi masih sama, tinggal kita ekspor lagi, dia jadi file TIFF, kemudian kita masukin ke sini. Nah, sekarang terakhir kita mau ekspor aja file presentasi kita jadi sebuah presentation template.
Nah, caranya klik file save as. Nah, kalian bisa masukin di sini custom office template. Jadi dia dia biasanya ada di dokumen, kemudian dia ada di sini. Terus file name-nya kalian bisa tambahin misalkan PowerPoint versi ASTI G slide misalnya, ASTI G slides. Ya jangan pakai nama yang sama ya, ini nama saya. Ini nama saya, jadi file name-nya ASTI G slides, ceritanya slides version, boleh juga sih slides version. Oke, save as type. Nah, ini yang penting, save as tipenya kalian cari yang POTX, PowerPoint template POTX. Kalau yang PowerPoint template yang POT ini ya dia yang templatenya bisa dipakai di Office 2003. Kalau kalian mau pakai ini boleh pakai yang ini, dia lebih terkini aja gitu ya. Kemudian author, kalian mungkin bisa tambahin juga author. Kemudian kalian klik save. Nah, semisal kita bikin file new, di file new kalian bisa klik yang bagian personal. Nah, ini nanti udah ada slide yang kalian bikin. Ini kalau kalian save-nya ada di tadi ya, ada di menu dokumen custom office template. Nah, ini dia langsung masuk di bagian personal sini. Ketika kita klik create gitu ya, ini ada tampilannya karena kita cuma bikin 2 slide, jadinya cuma ada 2. Kalau kalian bisa bikin keseluruhan layoutnya, nanti akan muncul banyak layoutnya. Terus kita bisa klik create. Oke. Nah, tinggal kalian create sesuai dengan apa yang mau kalian create. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bikin slide PowerPoint pakai Illustrator gampang banget. Jadi kalau kita langsung bikinnya di PowerPoint-nya mungkin agak ribet karena bikin background, bikin gambar itu nggak gampang ya pakai kayak gitu. Jadi kita bisa manfaatin Illustratornya untuk bikin gambar. Kemudian di PowerPoint-nya kita tinggal masukin image-nya. Dan di Illustrator kalian bisa pakai banyak banget ya. Kalian mau pakai brush yang seperti ini atau kalian mau pakai brush yang untuk gambar kartun-kartun begini, itu juga nggak masalah ya. Nah, atau kalian mau pakai shape, mau gambar pakai shape, itu juga nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa sesuaiin warnanya dengan warna logo karena kita udah punya color swatch-nya. Oke, sekian tutorial praktikum minggu ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.